Oke, shalom teman-teman semua. Berjumpa kembali di kelas kita untuk belajar kali ini. Tema kita adalah mengenal Sang Terang Sejati. Siapakah terang sejati ini dan sejauh mana pentingnya kita mengenal Sang Terang Sejati? Itu sangat penting ya. Oke, kita coba melihat sebuah pertanyaan ya. Apakah Yesus terang yang diciptakan Allah pada permulaan penciptaan? Sebagaimana ada di dalam Kejadian pasal 1 ya kan. Ya, di dalam Kejadian pasal 1, di dalam Kejadian pasal 1 itu di situ dikatakan, jadi kita lihat ya, Kejadian pasal 1 ayat, saya buka dulu Alkitab saya, Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Ada sekelompok orang tertentu yang membuat narasi karena Yesus mengatakan dia terang, maka mereka mengaitkan dengan Kejadian 1 ayat 3. Berarti Yesus itu adalah terang yang diciptakan Allah itu gitu ya. Apakah penjelasan itu benar demikian? Mari kita coba melihat narasi berikut ya. Siapakah terang itu? Di sini saya sudah baca tadi ayatnya, tapi tidak apa-apa kita baca ulang-ulang supaya kita bisa belajar ya. Jadi Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu jadi. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini terang yang diciptakan pertama kali. Baru kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, di dalam dia, di sini menunjuk kepada Sang Firman. Jadi di dalam dia, di dalam Firman, ada hidup dan hidup itu terang manusia. Jadi kalau kita melihat di sini hidup itu terang manusia, berarti yang diciptakan kalau kita lihat di sini terang yang pertama di sini berarti setara dengan hidup ya. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia ya. Jadi hidup dengan terang itu tidak terpisah. Tapi kalau perjanjian lama nanti hidup itu oleh karena roh Allah ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Agak mirip narasinya dengan di sini ya. Karena di sini terang itu menyingkirkan kegelapan, kegelapan memisahkan. Di sini pun kegelapan tidak menguasai. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi ini dikonklusikan oleh sekelompok orang mengatakan bahwa Yesus adalah terang, dan Allah menciptakan terang yang pertama, berarti Yesus ciptaan. Nah, ini narasi yang terlalu prematur dan ini narasi yang tidak sesuai dengan kebenaran iman Kristen ya, tidak sesuai. Oke, mari kita coba melihat di sini, jadilah terang, ya. Maka terang itu jadi. Di sini, di dalam dia, artinya di dalam firman ada hidup. Ya, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Kalau di sini jadilah terang, lalu terang itu ada. Artinya terang dengan kehidupan itu satu yang tidak terpisah. Dan Yesus di sini katakan, akulah terang dunia. Ini di dalam dia ada hidup dan itu terang manusia, maka ini sangat cocok sekali dengan Yesus. Mari kita lihat lagi ya. Bagaimana sih konteks terang dalam Alkitab? Di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 ini berbicara tentang terang dari Allah. Ya, terang yang dari Allah. Di mana dikatakan bahwa terang itu diciptakan, berfirmanlah Allah. Berfirman di sini Wayomer. Ya, Wayomer atau
berkata-kata, jadilah terang. Kemudian kalau kita baca di dalam ayat 14 sampai 18, di sini bicara benda-benda penerang. Jadi terang yang dari Allah yang menjadi awal dari segala penciptaan. Kemudian Allah menciptakan benda-benda penerang untuk menguasai cakrawala, memisahkan siang dan malam. Jadi di sini terang memisahkan gelap dan terang. Di sini memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan pada masa-masa yang tetap dan hari-hari yang tahun-tahun seterusnya. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar menguasai siang. Jadi di sini ada matahari, bulan, dan bintang-bintang ya. Tetapi kalau kita melembangkan lagi, Yesus itu sebagai terang dunia. Ayat-ayatnya bisa dilihat di sini ya. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, ini ada penegasannya di sini ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang, sedang datang ke dalam dunia. Di sini ada kata terang yang sesungguhnya. Ini kata yang sangat luar biasa nih. Terang yang sesungguhnya. Ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dari sini kita melihat kalau ada orang mengatakan bahwa terang yang diciptakan di sini adalah Yesus, maka di sini dia bentrok, tidak cocok ya. Jadi premis itu gugur. Kenapa? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dunia dijadikan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia dijadikan oleh siapa? Oleh dia, oleh firman. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Jadi tidak benar bahwa terang yang diciptakan pertama kali itu adalah Yesus. Di situ ya. Coba kita lihat di sini. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan ya. Jadi gereja sebagai terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kemudian di depan orang, menerangi semua orang di dalam rumah. Ya, jadi terang yang kita itu gerang dunia, menerangi yang ada di dalam rumah, menerang di depan semua orang. Jadi internal dan eksternal, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang pertama Allah di sini ya, Allah menciptakan terang. Allah menciptakan benda-benda penerang. Sekarang Allah menghadirkan Sang Firman sebagai terang dunia. Terang yang bagaimana? Tentu ini tidak bisa dipisahkan dengan benda-benda penerang dan terang. Jadi Sang Firman menciptakan benda-benda penerang, Sang Firman juga yang menciptakan terang ini. Karena di sini segala sesuatu dunia dijadikan olehnya, yang telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi segala yang ada di dunia ini dijadikan oleh Firman. Tetapi kalau kita berbicara terang, ini juga kaitan dengan kerajaan surga. Walau kita juga sekarang ini kan kerajaan surga, dunia ini kita mengharapkan kerajaan surga ya, datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Tapi nanti kalau kita masuk surga, dikatakan kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba adalah lampunya. Ya, Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ini. Jadi Tuhan Allah, kalau di surga itu nanti terang Allah akan menerangi kita, tetapi terang itu dipancarkan melalui Kristus. Di situ. Jadi ini konteks terang di dalam Alkitab, ada terang dari Allah atau diciptakan Allah ya tanpa benda-benda penerang, kemudian Allah menciptakan benda-benda penerang, kemudian Allah menghadirkan firman sebagai terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Tetapi juga gereja hadir sebagai terang. Gereja menjadi terang dunia saat sang terang dunia menjadi pusat dari gereja. Itu ya. Maka di sini kita melihat fakta tentang terang yang menjadi pelajaran untuk kita adalah terang itu ada karena Allah. Perhatikan ya, terang dari Allah, Kejadian 1, matahari, benda-benda penerang ini juga semua dari Allah. Bahkan Yesus sendiri pun datang dan keluar dari Allah Bapa.
sebagai terang. Bahkan gereja pun kita ini semua menjadi terang karena Allah. Tetapi bagaimana kalau di sini terang yang diciptakan tanpa benda penerang, kalau di sini penerang yang diciptakan oleh firman Allah, kalau di sini ini terang adalah inkarnasi sang firman. Dan inilah terang yang sesungguhnya, terang yang kekal. Kalau ini benda matahari, itu hanya berlaku ya apa? Nanti akan langit dan bumi akan berlalu, bulan akan menjadi darah, matahari menjadi gelap gulita dan sebagainya. Terang dari sini sudah tergantikan, tetapi Kristus menjadi terang yang kekal. Tetapi selama kita di dalam menantikan Yesus kali yang kedua ini, maka gerejalah yang harus menjadi terang dunia. Gereja menjadi terang dunia untuk memancarkan terang Kristus. Maka gereja yang hidup, gereja yang bisa menjadi terang, adalah gereja yang ada di dalam Kristus. Itu yang harus dipahami ya. Kita lihat di sini, terang ada karena Allah, kita bisa melihat ini Kejadian 1 ayat 3 ya. Kita menjadi terang saat kita mengalami penciptaan kembali. Di situ ini pesannya ya. Terang adalah suatu proses bagaimana manusia lama ditanggalkan dan kemudian mengenakan manusia baru. Terang adalah peralihan ya. Terang ada peralihan. Kalau di sini terang ada satu proses. Jadi terang itu ada satu proses. Kemudian kalau terang ada peralihan itu peralihan arah dari berpusat pada dunia dan diri dan menjadi berpusat pada Alkitab dan berpusat pada Tuhan. Jadi terang ada karena Allah, di sini pelajarannya bagi kita. Terang ada pergantian penguasa, yaitu dari hidup dikuasai si aku menjadi dikuasai si dia, yaitu Tuhanku. Terang yang sejati saat hidupku bukan lagi tentang aku, tetapi semua tentang dia, pemilik aku sepenuhnya. Jadi penciptaan kembali dasar seorang Kristen mampu menjadi terang dunia. Jadi aplikasinya terang ada karena Allah, maka kita juga bisa menjadi terang ketika Allah melahirbarukan kita melalui persekutuan kita dengan Kristus. Jadi Kristus sang terang yang sesungguhnya, terang yang abadi, terang yang kekal, akan mengubah kita, menjadikan kita sebagai terang. Jadi kita menjadi terang karena Allah. Nah ini ya. Coba kita lihat terang ada untuk menyingkirkan kegelapan ya. Coba kalau kita lihat di sini terang dari Allah di sini menyingkirkan kegelapan, membedakan gelap dan terang. Demikian juga di sini benda penerang menyingkirkan kegelapan dan Yesus Kristus menyingkirkan kegelapan. Yang disingkirkan Yesus bukan kegelapan masalah cuaca ya, tetapi kegelapan karena dosa disingkirkan oleh terang Kristus sebab kita dibaharui diberikan hidup baru dan jaminan hidup kekal. Dan ini pun tugas gereja untuk menyingkirkan kegelapan. Jadi terang dari Allah menyingkirkan kegelapan, memisahkan gelap dengan terang. Benda perang juga menyingkirkan kegelapan, memisahkan gelap dan terang. Yesus Kristus juga menjadikan kita yang gelap menjadi terang. Dan kita berbeda juga dari kegelapan setelah kita terang. Gereja juga memiliki tugas yang sama. Jadi ini yang harus dipahami. Terang yang sesungguhnya itu Kristus. Tetapi terang di dalam Kristus itu membuat kita juga menjadi terang. Gitu ya. Coba kita lihat dasarnya. Kegelapan tersingkir oleh kehadiran terang. Kita bisa baca Kejadian 1:4. Terang yang berkuasa menyingkirkan kegelapan sekaligus menghidupkan adalah Yesus Kristus. Jadi terang yang berkuasa menyingkirkan kegelapan, kalau yang ada di atas ini ya, perhatikan ini. Kalau di sini menyingkirkan kegelapan, kegelapan apa ini? Kegelapan masalah cuaca ya, atau kegelapan masalah situasi dunia. Ini juga bicara kegelapan. Tetapi kalau Yesus Kristus apa? Di sini kalau kita melihat, terang yang menyingkirkan kegelapan sekaligus menghidupkan, itu adalah Yesus. Ini bisa dibaca ya, ayat-ayatnya di sini. Jadi Kristen terang hadir untuk membawa perubahan. Jadi kita sebagai seorang Kristen, kita adalah terang dunia. Maka kita hadir untuk menyingkirkan kegelapan. Dan itulah tugas gereja. Maka dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14-16 bahwa Kristen terang hadir untuk membawa perubahan. Maka dikatakan
Kamu adalah terang dunia. Jadi kita menjadi terang bukan hanya dalam skop kecil, tapi kita menjadi terang dalam hal yang sangat luas. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita dan semuanya menerangi semua orang di dalam rumah, bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib. Kalau kita melihat terang, terang itu bisa dinikmati karena memang ada cahaya, ada terang yang bisa membuat orang melihat segala sesuatu dan itulah yang harus dimiliki oleh gereja. Maka dikatakan Roma 12, hidup kita harus berpusat dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia, tapi kita harus berubah melalui pembaruan kita. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia, menginginkan keinginan dunia. Sebab keinginan dunia adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Ini fakta tentang terang yang dibicarakan dalam Alkitab. Terang ada untuk menyingkirkan kegelapan. Ya, semua berbicara terang di dalam Alkitab selalu berbicara tersingkirnya kegelapan. Mulai dari terang yang diciptakan sebagai awal penciptaan, baik dari benda-benda penerang, untuk meneruskan pembedaan yang diciptakan Allah tentang terang, baik juga tentang Yesus, kehadirannya menyingkirkan kegelapan karena dosa, dan juga kehadiran dari gereja untuk menyingkirkan kegelapan, supaya gereja menjadi terang di tengah-tengah dunia. Yang berikut terang ada sebagai permulaan baru. Ya, permulaan baru dan meneruskan karya Allah. Kalau kita melihat ya di sini ya, coba kita lihat. Terang ini permulaan yang baru. Demikian juga di sini, diteruskan. Ada berkelanjutan ya. Jadi kalau saya berpikir ini, wah ya luar biasa ya. Yesus sebagai terang diawali dalam perjanjian baru. Kemudian ketika naik ke surga, gereja itu meneruskan terang itu. Maka saya dibuat di sini benda-benda penerang. Ya kita diumpamakan seperti ini ya. Tetapi kalau terang dari Allah, itu disempurnakan dan digenapi pada pribadi Kristus. Terang yang dari Allah. Yesus terang yang datang dari Allah, firman sendiri. Kalau ini terang yang diciptakan oleh firman Allah di sini ya. Tapi Yesus adalah firman yang menciptakan terang itu hadir menjadi terang yang sesungguhnya. Coba kita lihat untuk meneruskan karya Allah di sini. Terang awal dari segala kebesaran Allah dinyatakan di alam semesta. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, semua diawali oleh terang. Jadi terang itu sebagai permulaan segala ciptaan Allah. Contoh, cakrawala diciptakan setelah terang, darat dan laut diciptakan setelah terang, tumbuh-tumbuhan diciptakan setelah terang, benda-benda penerang diciptakan setelah terang, hewan-hewan, manusia diciptakan setelah terang. Jadi terang dalam Yesus itu awal hidup Kristen diberkati dan diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani yang mengubah, perhatikan ya, yang mengubah dan memberkati dunia. Jadi kalau kita kaitkan terang di dalam penciptaan awal dengan Yesus Kristus sebagai sang terang, maka di dalam Yesus itulah awal hidup kita diberkati. Di dalam Yesus itulah awal hidup kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani sehingga kita mampu mengubah dan kita menjadi berkat bagi dunia. Jadi di sini, jadi terang di dalam perjanjian lama itu bicara tentang terang Allah atau terang yang ciptakan Allah, kemudian benda-benda penerang meneruskan, maka di dalam Kristus juga sebagai sang terang sesungguhnya menjadi permulaan baru bagi kita untuk kita bisa menjadi terang. Baru manusia terang dipilih dan diperlengkapi untuk menghasilkan buah. Jadi gereja yang sudah menjadi terang atau orang Kristen, maka di dalam dirinya pasti terjadi sebuah permulaan yang baru. Dan dengan demikian dia menjadi berkat. Dengan demikian dia akan diperlengkapi untuk menghasilkan buah yang banyak. Oke, jadi kita melihat di sini ya, di dalam kalau kita bicara tentang surga, itu tidak butuh benda penerang nanti. Wahyu 21 ayat 23 perhatikan ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba adalah lampunya. Wahyu 25 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana,
dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah mereka sebagai raja selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini kalau kita berbicara ayat ini ya, jadi sang terang yang sesungguhnya itulah Allah Bapa itu. Maka dikatakan Allah itu adalah terang yang tak terhampiri. Dia sebagai terang yang tak terhampiri, dia menciptakan terang, dia menciptakan benda-benda terang, dan dia menghadirkan firman-Nya menjadi penerang yang sesungguhnya. Dan dia juga melalui firman dalam rupa manusia sebagai terang yang sesungguhnya itu menjadikan gereja sebagai terang di tengah-tengah dunia. Dan nanti ketika kita masuk surga, sang terang Allah akan bersinar sempurna bagi kita melalui pancaran kasih Kristus, pancaran kemuliaan Yesus yang sempurna. Jadi itulah berbicara terang di dalam Alkitab ya. Nah, ini saya tidak jelaskan di sini. Sampai di sini teman-teman bisa menambahkan supaya penjelasan ini semakin dalam ya. Itu aja dulu dari saya. Tuhan memberkati. Kembali ke moderator.